Selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai ya di semester 2 ini untuk pembelajaran dinamika. Saya sudah mereferensikan waktu kemarin ini mengenai buku ini ya. Ini ada buku penuntun fisika. Kalau kamu mau belajar untuk teorinya juga bisa, dan saya sudah memberikan video pembelajarannya juga ya di YouTube channel. Kemudian hari ini saya mau mengajak kalian juga untuk membahas soal-soal dari buku ini ya. Untuk ini buku ada di sekolah, di perpustakaan sekolah banyak sekali, jadi kalian boleh pinjam yang tidak punya, karena ini kan kurikulum 2013 sebelum revisi. Kemudian isinya ini ada tentang mulai dari besaran, satuan, gerak lurus, gerak melingkar, dan dinamika ya. Ini kemarin sudah sampai gerak melingkar, dan sekarang kita mau masuk ke dinamika partikel. Jadi kita masih bisa pakai buku ini. Nah, ini halaman 202 ya. Ini tentang uji kompetensi bab 4. Nanti saya mau menjawab yang pilihan bergandanya untuk ganjil saja, nanti kalian bisa jawab yang genapnya ya. Kita mau masuk uji kompetensi bab 4 halaman 202. Sekarang kita masuk ke nomor 1 ya. Sebuah kendaraan umum membawa barang penumpang dengan cara ditaruh di atas kap mobil. Tiba-tiba kendaraan berhenti. Barang yang ditaruh di atas kap terlempar ke depan. Peristiwa ini dijelaskan dengan hukum apa? Ya. Jadi kalau misalkan suatu benda ya dalam keadaan diam, berarti kalau diam itu bagaimana kecepatannya? Sama dengan 0 ya. Percepatannya bagaimana? 0, pasti kecepatan 0, percepatan 0 ya. Nah, sekarang kalau benda sudah bergerak dengan kecepatan konstan ya, hanya bagaimana? 0. Kecepatan konstan ini adalah gerak lurus beraturan. Nah, kalau dia akan bergerak terus selamanya, kalau misalkan tidak ada sesuatu dari luar yang menekan benda ini, pasti bagaimana? Dia akan bergerak terus. Ini juga sama, kalau dia diam, kalau bagaimana dia supaya bisa bergerak, pasti harus ada sesuatu dari luar. Kalau tidak ada sesuatu dari luar, ini akan diam selamanya. Ini juga sama, kalau tidak ada sesuatu dari luar, dia akan terus bergerak. Apa itu sesuatu? Kita mengenal dengan adanya apa? Dengan mengenal adanya gaya. Jadi kalau ini tidak dipengaruhi gaya, dia akan diam selamanya. Kalau ini tidak dipengaruhi gaya, misalkan tidak direm gitu, dia akan bergerak selamanya ya. Nah, ini menurut hukum 1 Newton, bahwa kalau tidak dipengaruhi gaya, berarti resultan gayanya sama dengan 0. Jadi hukum 1 Newton ya, hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan 0 jika V sama dengan 0 dan V sama dengan konstan dan A sama dengan 0 ya. V sama dengan 0, V sama dengan konstan, dan A sama dengan 0. Jadi dari sini kita bisa katakan ya, sebuah benda akan diam selamanya atau bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan jika tidak ada resultan gaya. Jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda itu ya. Jadi di sini jawabnya adalah yang C ya. Yang C. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari sudah dijelaskan ya. Nah, seperti tadi dikatakan di soal nomor 1. Kemudian kita masuk ke nomor 3. Nomor 3. Sebuah benda masanya 1 kg mula-mula bergerak mendatar dengan kecepatan 10 meter per sekon, kemudian diberi gaya konstan 2 Newton selama 10 sekon searah dengan arah gerak. Berapa besar kecepatan benda setelah 10 sekon tersebut? Ya. Jadi sebuah benda ya, ini benda mula-mula masanya 1 kg,
Kemudian bergerak dan kecepatan, ya. Kecepatan awalnya 10 meter per sekon dan diberi gaya konstan 2 sekon, ya. Dan selama ST sama dengan 10 sekon. Berapa kecepatannya, ya? Sini berapa kecepatannya berapa kecepatan akhirnya setelah 10 sekon. Ya gampang. Berarti kita bagaimana? Kalau menurut hukum 2 Newton bagaimana? Kalau ada resultan gaya yang bekerja pada benda itu karena ditimbulkan karena adanya percepatan. Jadi percepatan itu ditimbulkan karena adanya resultan gaya yang bekerja pada benda searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Kita cari dulu A-nya berapa nih? A sama dengan 2 per masanya 1, jadi 2 meter per sekon kuadrat. Ini percepatannya. Maka VT sama dengan V0 plus AT. Ya, V0-nya adalah 10, A-nya 2, dan waktunya adalah 10. Jadi sama dengan 30 meter per sekon. Ini jawabannya adalah yang D. Yang D. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Ya. Gaya F sebesar 12 Newton. Ya, ini pada benda A yang masanya M1. Jadi ada gaya F sama dengan 12 Newton pada benda A masanya M1, ya. Menyebabkan benda A mengalami percepatan, ya. Jelas ini hukum 2 Newton. Percepatannya berapa? 8 meter per sekon kuadrat. Berarti di sini kita cari dulu massa satunya, ya. F per A1. F-nya 12 per ini A1, ya. 8 sama dengan 1,5 kg. Kemudian jika gaya F bekerja pada benda B yang masanya M2, ya, percepatannya sekarang gaya F tersebut, ya, 12 Newton dengan gaya yang sama, gaya yang tetap. Sekarang bekerja pada benda ini M2, ya, maka di sini percepatannya 2 meter per sekon, ya, 2 meter per sekon kuadrat. Kira-kira berapa masanya? Lebih besar dari ini atau berkurang? Ingat di sini bahwa massa berbanding terbalik dengan percepatan, ya. Kita cari M2 sama dengan F per A2 sama dengan 12 per A-nya 2, 6 kg, ya. Nah, kalau masanya besar, maka percepatannya kecil. Kalau masanya kecil, maka percepatannya besar. Itu hukum 2 Newton. Nah, sekarang katanya berapa gaya F yang bekerja pada benda C? Ya. Ada pada benda C, ya, berapa katanya? Jika gaya F masih sama 12 Newton bekerja pada benda C, ya, di mana masanya M1 ditambah M2. Ya, sekarang jadi sama dengan ditanyakannya percepatan benda C-nya berapa? Ya, percepatan benda C-nya. Maka AC sama dengan sigma F per M total, ya. Di sini karena terjadi dua benda, berarti di sini 12 per M1-nya berapa tadi? 1,5 ditambah 6. Jadi 12 per 7,5 sama dengan 1,6 meter per sekon kuadrat, ya. Nah, ini jawabannya adalah yang A. Aduh. Sekarang kita mau masuk ke nomor 6, ya. Kita mau masuk ke nomor 6. Nomor 7, ya. Sekarang kita mau masuk ke nomor 7. Nomor 7. Sebuah benda masanya 500 gram dan diam di tanah. Jadi gini, kalau digambar, ini ada benda nih, ya, diam di tanah. Terus masanya 500 gram.
masanya 500 gram, berarti 0,5 kg ya. Kemudian diangkat ke atas dengan gaya 10 Newton, diangkat ke atas dengan gaya 10 Newton. Selama 5 sekon ya. Nah, misalkan sampai ini dari A sampai di B ya. Ini 5 sekon. 5 sekon. Kemudian dilepaskan ya, dilepaskan. Berarti nanti di sini ada VB-nya. Berapa titik tertinggi yang dicapai benda? Berarti dia maksimumnya misalkan sampai di sini ya. Nah, di set ini maksimum, terus dia turun lagi. Nah, yang ditanyakannya titik tertinggi yang dicapai benda. Jadi berapa nih AC-nya? Ya. Tentunya jarak AC itu sama dengan AB tambah BC. AB ditambah BC. Ya. Nah, sekarang pada saat benda tadi diam di tanah itu kan dia punya berat ya, mg. M-nya berapa tadi? Setengah. G-nya ambil 10 aja ya, jadi 5 Newton. Oke. Nah, sekarang kita cari untuk gerak dari A ke B dulu. Kalau di sini ada gaya, tentunya ada percepatan ya. Ke atas A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya berapa? Ini ya, sigma F-nya ini. Berarti 10 dikurang 5 per masanya tadi setengah. Jadi sama dengan 10 meter per second kuadrat ke atas ya. Nah, gitu. Tadi ini sigma F-nya ini ya. Nah, sekarang AB, kita cari AB itu sama dengan delta S. Kita pakai rumus apa? V0T ditambah setengah AT kuadrat. Berarti sama dengan 0 ditambah setengah A-nya 10. T-nya berapa? 5 kuadrat. Jadi sama dengan 125 meter ya. Ini jarak AB-nya. Nah, sekarang kita mau cari untuk, oh ya, di sini kita cari dulu VB-nya ya. VB atau kita katakan VT boleh, VB ya, sama dengan V0 plus AT. Berapa nih? 0, 10 tadi A-nya ya. Ini T-nya 5. Jadi VB-nya 50 meter per second. VB. Sekarang kita mau masuk gerak. Ntar ini nggak kelihatan ini ya. Gerak dari B ke C. Gerak dari B ke C. Nah, maka di sini ya, jatuh bebas berarti A-nya sama dengan min 10 meter per second kuadrat ya. Berarti mencari delta S itu kan sama dengan BC. Kita ambil berarti VT kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2A. Ya. Jadi BC sama dengan 0 dikurang 50 kuadrat, ini V0 nya sama dengan ini ya, VB 50 kuadrat per berapa nih? 2. A nya tadi 10 ya, 10. Jadi sama dengan 50 kuadrat itu jadi 125 meter dibagi 20 ya, 125 meter. Nah, jadi berapa nih AC-nya? Jadi AC-nya, jarak AC sama dengan AB ditambah BC sama dengan 250 meter. Ya, 250 meter itu adalah nomor 7. Jawabnya yang C.